فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Masih di pembahasan tentang muqaddimah nih ya. Quran semuanya tentang tauhid ya. Berkaitan pasti dengan tauhid. Baik tentang hukum-hukumnya yang mana hukum-hukum fikih itu pun butuh tauhid juga. Dan juga tentang cerita-cerita, kisah-kisah yang terjadi di zaman lalu kita atau apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, itu semua berkaitan erat dengan tauhid. Jadi tidak ada satu ayat pun melainkan di sana ada nafas tauhidnya. Gitu ya. Dan kita kemarin sudah membahas mayoritas surat Al-Quran itu mencakup dua macam tauhid, dan dua macam tauhid di sini tauhid apa aja? Hafal nggak? Yang pertama tauhid ilmi al-khabari, yang itu adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat, dan kedua tauhid iradi at-talabi, itu adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Ubudiyah, jadi ada tauhid ubudiyah, nama lainnya tauhid uluhiyah, nama lainnya tauhid ibadah, nama lainnya tauhid iradi talabi gitu. Ya, banyak kosakatanya. Tapi perlu tahu. Karena jangan sampai nanti ketika ada misalnya saudara kita yang mungkin belum memahami kemudian mengatakan ini syubhat dan semacamnya, antum bisa menjawabnya. Bahkan ketika antum bisa menjawabnya, kemudian antum menunjuk kepada kitab ini, mungkin speechless itu orang yang ini subhat. Ini Anda lihat, Anda udah punya kajiannya bahasa Arab. Ini Anda buktikan. Jadi dengan punya kitab referensi langsung itu menguatkan hujjah insyaallah taala. Ya. Ya, siapa tahu orang yang dulunya melawan antum kemudian ikut kajian sini. Oh, masyaallah, itu antum dapat humurun na'am insyaallah. Unta merah. Ya. Iya. Baik, kemudian tadi Al-Qur'an imma berbicara tentang tauhid, baik dua-duanya, wa imma yatadamman, surat-surat yatadamman imma amrun wa nahyun, kita baca dulu, wa ilzamun bi ta'atihi, fadzalika min huquqit tauhid wa mukammilatihi, wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidihi wa ma fu'ila atau wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah wa huwa jazaa'u tauhidihi, wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim, boleh, atau wa ma fa'ala bihim juga boleh, fid dunya minan nakali wa ma fu'ila bihim fil uqba minal azab fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid. Enggak boleh ditanwinkan sini. Fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid. Udah pembahasan pertama Al-Qur'an imma dia. Ya. Pertama kalau dari awal ya, surat Al-Qur'an. Al-Qur'an pertama imma khabar tentang Allah, ya. Pertama imma khabar tentang Allah, satu, dan itu adalah tauhid ilmi khabari. Dua, imma dakwah menuju tauhid, dan itu adalah tauhid iradi talabi. Itu udah dua tuh yang kita bahas kemarin. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, pembahasan Al-Quran selain dari mengenal Allah, mengajak kepada Allah, yang ketiga adalah amrun wa nahi. Ya, dalam Al-Quran kan ada banyak amr dan nahi.
berkaitan dengan fikih dan seterusnya. Perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi, dan pengharusan mentaati Allah taala. Ta'atihi di sini lafal hi ini kembali ke lafal jalalah Allah. Imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atillah, gitu ya. Ada yang tahu contohnya apa? Contoh amrun atau nahyun yang tadi kita bahas di tafsir. Anfiqu, ya, mimma razaqnakum. Contohnya itu. Ya, anfiqu mimma razaqnakum. Amr dan nahi. Oke. Itu amr ya, anfiqu, ya. Kalau nahi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Baik. Jadi alhamdulillah kita udah dapat sampel 2 dalam surat Al-Munafiqin, akhir-akhirnya doang nih, baru itu doang, belum yang lainnya. Yang amr contohnya apa tadi? Anfiqu mimma razaqnakum. 1. Tadi kan anfiqu, infakkanlah min sebagian dari ma razaqnakum. Apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ada enggak nafas tauhidnya di situ? Ada. Apa? Razaqnakum. Ya kan? Kami rezekikan kepada kalian. Tauhid apa itu? Enggak. Rububiyah, ya kan? Rububiyah. Kalau Razzaq baru asma Allah. Tauhid rububiyah karena Allah yang merezekikan, kan? Baik. Anfiqu dengan razaqnakum. Mana yang lebih dulu terjadi? Infak dulu apa razaq dulu? Razaq. Ya kan? Nah, Allah Ta'ala menyuruh berinfak setelah Allah rezekikan, kan? Itu masuk ke hak-hak tauhid? Bukan. Hak. Iya. Menjalani perintah Allah itu hak, bukan? Hak Allah Ta'ala. Dan ikhlas juga hak Allah dalam menjalani itu. Maka dikatakan fadzalika, ya, maka itu, yaitu salah satunya menjalani perintah taat kepada Allah adalah termasuk dari hak-hak tauhid dan kesempurnaannya tauhid. Mukamilatihi di sini kembali ke tauhid. Jadi kalau antum tadi mengamalkan anfiqu mimma razaqnakum, sama dengan antum mengamalkan hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Ya. Makanya amr dan nahi dalam Al-Qur'an bukan sekedar fikih, tapi dia udah sampai ke tauhid, perealisasian hak tauhid kepada Allah Ta'ala dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Nahi tadi, apa tadi nahi contohnya? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah amwal, harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari apa? Zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Berkaitan enggak sekarang dengan tauhid? Berkaitan. Dikaitkan dengan tauhid zikrillah. Ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Itu nahi, larangan. Berarti zikrullah, ya. Kalau kita berusaha untuk tidak lalai dari mengingat Allah, itu termasuk menjalani amr dan menjauhi perintah, menjauhi larangan. Dan itu semua adalah menunaikan hak-hak tauhid juga. Gitu. Contoh lain apa? Amr dan nahi. Wala taqrabuz zina, ahsan. Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina maksiat. Maksiat berarti mengurangi hak-hak tauhid. Kalau kita tidak mendekati zina karena kita tahu ada dalilnya, takut sama Allah, berarti kita sama dengan menunaikan hak-hak tauhid dengan menjauhi larangan Allah dari Allah Ta'ala. Ya, menuju ke kekufuran. Disebut kufur asghar secara mutlak nggak bisa semuanya. Kufur asghar itu beberapa yang memang merupakan mengingkari kenikmatan. Sebenarnya semua kemaksiatan merupakan bentuk mengingkari kenikmatan, cuman tidak semuanya disebut kufur asghar. Ada kufur asghar yang memang disebutkan dalam hadis, seperti hadis tentang kufranul ashir, yaitu tidak bersyukur kepada pasangannya. Biasanya perempuan, istri, ya. Sebagian dalam hadis Sahih Bukhari, kebanyakan penghuni neraka wanita. Kenapa? Karena kufur asghar. Tidak masuk neraka selama-lamanya, tapi
masih muslimah tapi kufur asghar. Itu kufur nikmat termasuk kufur asghar juga. Ya. Tapi dia tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Maksiat memang keumumannya kufur merupakan bentuk kekufuran yang asghar gitu loh. Kufur kan artinya pembangkangan. Tetapi tidak boleh kita setiap maksiat misalnya antum baru saja misalnya mengejek Habibie misalnya. Maksiat gitu misalnya. Mengejek Habibie. Antum putih kayak sapi misalnya. Kemudian tersinggung. Kemudian itu apakah antum kufur antum? Apa gitu? Kufur asghar itu enggak, cukup bilang itu enggak boleh itu. Udah itu aja. Ada juga kufur yang lainnya. Ya, pokoknya kufur nikmat keumumannya adalah kufur asghar juga. Tapi enggak sampai ke kufur akbar. Gitu. Ya, insya Allah tidak berefek pada pembatasan keluar dari Islam, enggak. Itu kufur yang asghar. Tadi sampai mana sebenarnya kita? Wala taqrabu zina. Kholas. Ya? Iya, contoh amar dan nahi. Nah, sampai situ ya. Udah ya, itu udah. Amar dan nahi udah contohnya itu. Semua perealisasian amar, ketaatan terhadap amar adalah merupakan perealisasian hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Dan penjauhan dari apa yang dilarang merupakan juga itu. Bahkan mengamalkan sunnah juga merupakan hak tauhid dan mukamilatnya. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan wati'ullaha wati'ur rasul. Iya. Juga ayat lain qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau misalnya kalian memang cinta sama Allah, maka ikutilah Rasul. Ikuti di sini bukan hanya sekadar dalam hal yang wajib, tapi juga dalam hal yang bersifat mustahab juga. Gitu. Maka semakin cinta Allah kepada kalian, gitu kan? Itu yang ketiga tadi, amar dan nahi, yang merupakan bentuk perealisasian hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Yang keempat, Al-Quran mengandung khobar. Khobar ini berarti kisah, cerita. Khobar tentang khobar di sini ada dua. Imma khobar tentang ahli tauhid, imma khobar tentang ahli syirik. Kelas itu dua. Ibroh dari semua cerita yang dia dalam Al-Quran itu berkaitan dengan tauhid semuanya. Nggak ada, coba antum cek apakah ada di dalam Al-Quran cerita yang tidak ada kaitan dengan tauhid. Nggak bakal ketemu, nggak bakal. Semuanya berkaitan dengan tauhid. Qarun ada nggak ada kaitan dengan tauhid? Ada. Kemudian tentang kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah ini pemilik kebun, bukan jannah yang ini. Pemilik kebun di surat Al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Itu mereka ketika pelitnya minta ampun itu sama orang. Ya. Orang nggak boleh datang ke kebunnya. Kemudian mereka saking pelitnya nggak mau sedekah karena tradisi daerahnya kalau udah panen harus sedekah. Tapi mereka ini saking pelitnya tahu bakal panen kebun-kebun mereka ini, 3 orang ini, mereka nggak mau sedekah. Saking pelitnya mereka mengambil tanaman di malam hari menjelang subuh. Itu saking apa meditnya itu. Saking meditnya. Iya. Itu berkaitan dengan tauhid enggak? Berkaitan. Makanya dikatakan di situ wala yastathnun. Apa artinya la yastathnun? Tidak beristitsna. Tidak mengatakan apa-apa pujian terhadap Allah gitu loh. Tidak mengatakan subhanallah. Ya. Pokoknya enggak dikaitkan dengan cerita ini berkaitan dengan tauhid sehingga akhirnya Allah Ta'ala hukum mereka. Ketika mereka pergi ke ladang atau ketika mereka tidur, Allah hancurkan itu tanaman-tanaman mereka. Gara-gara mereka menihilkan sisi tauhidnya mereka dengan kebakhilan itu. Berkaitan itu. Berkaitan. Cerita tentang jin. Jin pun cerita mendengarkan Al-Quran, beriman gak beriman, berkaitan dengan tauhid. Semua kisah para nabi berkaitan dengan tauhid. Kisah malaikat dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Itu juga berkaitan dengan tauhid kekuasaan Allah Ta'ala. Ini enggak ada kisah satupun kisah yang tidak berkaitan dengan tauhid. Ya, di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran yang keempat ada khobar. Khobar ini imma tentang ahli tauhid, imma tentang ahli syirik.
Wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidihi, li ahli tauhidihi. Imma bisa jadi khabar tentang pemuliaan ikramihi. Ikramihi, hi di sini kembali ke siapa? Enggak. Ahli tauhid kan ada di sini setelahnya. Ikrami kembali kepada Allah. Jadi ikramillah yaitu pemuliaan dari Allah li ahli tauhidihi, untuk ahli tauhidnya. Lah di sini ahli tauhidihi. Tauhidihi, hi di sini kembali ke mana? Allah. Berarti an ikramillahi li ahli tauhidillah. Pemuliaan dari Allah untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi tenang, kalau antum bertauhid kepada Allah, yakin pada Allah, tenang. Ada nanti ikram dari Allah untuk antum. Ikram pemuliaan. Wa ma fu'ila bihim fid dunya, dan apa yang diperlakukan terhadap mereka di dunia, yaitu apa yang Allah Ta'ala perbuat untuk mereka di dunia dari ketenangan hati. Karena tawakalnya mereka pada Allah walaupun akhirnya tersiksa. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan apa yang akan Allah Ta'ala muliakan dengannya ya di akhirat. Taib, di sini wa ma fu'ila atau wa ma fa'ala boleh. Itu dengan fi'il madhi. Adapun ma yukrimuhum dengan fi'il mudhari', menunjukkan apa? Apa yang telah Allah perbuat untuk mereka di dunia udah berlalu. Adapun nanti yang akan terjadi di akhirat dengan fi'il mudhari' lil mustaqbal. Itu yang terpenting sebenarnya. Ikram untuk ahli tauhid di dunia itu enggak mesti berupa langsung bisa dapat kepemimpinan syar'i. Tapi ikramnya bisa berupa ketenangan jiwa. Salamatus sudur. Enak dadanya. Hatinya itu lapang enak. Enggak sempit hidup itu. Makanya beberapa orang yang bertahazub, ya, yang bertahazub berarti berkelompok-kelompok untuk memenangkan kelompoknya. Banyak dari mereka tuh hari-hari dilalui dengan empet aja isinya. Isinya sumpah terus rapah. Isinya benci terus isinya tuh. Sebel. Sebel sama masyarakat, sebel sama pemerintahan. Pokoknya sebel terus, isinya tuh negatif terus. Dik. Kesempitan. Itu berarti wallahu alam naudzubillah, jangan sampai itu bukan merupakan ikram dari Allah. Jadi sesempit apapun kehidupan, ujian dan bagaimanapun tetap sabar. Sabar itulah ikram dari Allah Ta'ala kepada orang-orang bertauhid. Dan sabar itulah bekal orang-orang bertauhid. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dan merupakan konsekuensi dari kesabaran ma'iyatullah, dengan nusrah dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini kebersamaan khassah namanya, ma'iyah khassah. Kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus ini hanya pada orang-orang yang bersabar, tawakal dan yakin pada Allah selagi berusaha. Bukan sabar tapi nggak ada berusaha, ini palsu gitu kan. Jadi ada ma'iyah, ma'iyatullah 'ammah dan ma'iyatullah khassah. Ma'iyah Allah yaitu kebersamaan Allah yang bersifat umum semua makhluk. Allah bersama semua makhluk, yaitu maksudnya Allah menyaksikan semua detail pergerakan mereka, bahkan isi hati mereka semuanya. Allah tahu baik-baiknya. Adapun ma'iyah khassah itu kebersamaan Allah yang bersifat khusus dengan kemenangan dari Allah. Dahulu para sahabat itu mereka saking tertindasnya mereka bertanya enggak kepada Rasulullah. Mereka bertanya, "Mata nasrullah?" kan? Bertanya itu kapan pertolongan dari Allah? Apakah kemudian Rasulullah menyuruh, udah kalian marah aja, udah kalian demo aja, udah kalian hancurkan aja? Enggak. Apa kata Rasul? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Kadang dekatnya, saking dekatnya kita enggak kerasa. Pertolongan itu bisa terjadi di qalbu kita berupa istiqomah dan tenangnya hati di tengah fitnah. Itu karomah. Itu karomah. Betapa banyak orang yang
tadinya enak, kemudian terkena fitnah, nggak bisa istiqomah. Banyak orang kayak gitu. Maka ketika orang Allah rizkikan istiqomah di tengah godaan fitnah yang besar, di tengah gejolak fitnah yang besar, di tengah cacian orang karena mungkin kita diam dan semacamnya, kata mereka, itu ketika kita masih bisa istiqomah, maka itulah karomah dan itulah nasrullah. Nasrullah itu kan artinya bisa kemenangan dari Allah, bisa bantuan dari Allah. Ketika Allah Ta'ala membantu hati kita, itu udah enak. Dibandingkan dengan kita bergerak tapi kita nggak tenang. Ya kita tetap bergerak insya Allah dengan belajar. Ya, insya Allah Ta'ala. Tapi itu bertauhid. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Wa huwa jazaa'u tauhidihi. Dan itulah jaza, balasan atas tauhidnya dia. Tauhidnya terhadap Allah Ta'ala. Wa imma khabarun an ahli syirik. Na'udzubillah. Dari ahli syirik. Dan dari perbuatan syirik. Imma khabar tentang pelaku kesyirikan baik besar ataupun kecil. Na'udzubillah. Wa ma fu'ila bihim fid dunya. Dan apa yang telah diperbuat terhadap mereka. Itu apa yang Allah Ta'ala buat untuk mereka di dunia. Dari an-nakal. An-nakal ini yaitu azab. Dari azab. Tuh, di sini. Azab itu bisa nggak? Azab itu nggak terlihat. Bisa. Azab itu bisa saja nggak terlihat. Makanya tadi ya Nabi kita bilang sesuai dengan firman Allah, ala inna nasrallahi qarib. Bisa aja kemenangan Allah itu ada di hati. Kemenangan dari Allah Ta'ala dengan berupa istiqomah dan salamatus sudur, tenangnya jiwa. Nah, azab yang tersulit adalah ketika jiwa itu udah sempit, padahal semuanya enak. Fir'aun dahulu enak semuanya, tapi jiwa itu sempit. Sempit. Ketika Nabi Musa alaihissalam, udah kita ceritakan di surat An-Nazi'at itu. Cuma udah Nabi Musa perlihatkan fa'arahul ayatul kubra, ya kan? Enak. Kemudian Firaun punya apa sih? Semuanya punya, anak buah semuanya turut padanya, taat padanya. Itu udah enak. Antum kalau misalnya hidup dengan anggur di mana-mana, semua anak buah tuh enak. Tapi gegara apa? Ada Nabi Musa satu orang ini saja, itu udah membuat dia kocar-kacir itu. Itu berarti kemenangan itu bisa ada di hati dan kekalahan itu bisa ada di hati walaupun zahirnya itu menang secara kuantitas. Selama hati itu enak, itulah kemenangan dari Allah. Itu yang disebut ala inna nasrallahi qarib. Ya, qarib di sini bisa dimaknai ini, ketenangan jiwa selagi perang, selagi menghadapi fitnah, tenang, sabar. Maka insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan. Dan yang tadi di kitab Syarah Thalathatul Usul, kemenangan itu, kemenangan yang bersifat zahir, itu nggak mesti pas kita masih hidup, bisa aja setelah kita wafat. Baru kaum muslimin dapat kemenangan. Tapi kita harus berkontribusi terhadapnya dengan cara menafkahkan, atau dengan cara menyebar ilmu, dengan cara berdakwah, dengan cara beramal dan seterusnya. Begitu. Taib wa imma khabarun jadi wa ma fu'ila bihim tadi di dunia dari azab, dan juga fu'ila bihim fil uqba, yaitu di setelah dunia dari azab juga. Azab di akhirat itu udah fisik dan juga qalbu, jelas dah. Seburuk-buruk azab. Fa huwa jazaa'u man kharaja an hukmin tauhid. Dan itu adalah balasan bagi siapa? Orang yang keluar dari hukum tauhid. Maka fa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu di zaman fitnah ini. Fa'tasimu yaitu benar-benar berpeganglah kepada tali Allah Ta'ala dengan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kembali kepada manhaj yang sesuai dengan manhaj salaf. Itulah i'tisam kepada hablillah. Siapa yang disuruh? Jami'ah, semua dari kalian. Berarti bukan terkhusus pada hizib tertentu. Semua dari muslim. Makanya kita di sini berarti ajak kaum muslimin. Siapapun dari kaum muslimin. Biarpun sekarang masih bergelimang di hizbiyah atau di bid'ah, ajak mereka menuju ke i'tisam bihablillahi jami'ah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Sebabnya apa pecah belah kita? Sebabnya itu ta'assub, asabiyah. Ta'assub ini apa? Fanatisme. Bahkan fanatisme terhadap golongan yang menisbatkan diri pada salaf itu pun juga tidak benar. Yaitu ana ikutin salafinya fulan. Apa ini kayak gini kalimat ini? Kan kalimat yang memecah belah gitu. Ikutilah sesuai dengan manhajnya. Kemudian juga yang membuat kita tafarruq adalah bid'ah. Selain ta'assub itu berasal dari perasaan, bid'ah berasal dari
pikiran untuk memperbarui ini dan sebagainya, tambahan-tambahan ini gitu kan. Itu yang membuat kita bercerai-berai sebenarnya. Ya. Kemudian jaza bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Kita teruskan atau kita cukupkan nih? Nanggung banget ya. Nanggung banget. Teruskan sedikit ya. Sampai cukup. Wa ma'ahtimamil Qur'ani bi sya'nil aqidatil islamiyah. Fa inna aktsaral ladzina yaqra'unahu la yafhamuna al-aqidata fahman sahihan. Na'udzubillah. Fasaru yakhlituna wa yaghlatuna fihi li'annahum yattabi'una ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa la yaqra'una al-Qur'ana bitadabburin fala haula wa la quwwata illa billah. Wa ma'ahtimamil Qur'an bi sya'nil aqidah al-islamiyah. Dan berbarengan dengan di sini berbarengan dengan ihtimamul Qur'an, berbarengan dengan perhatiannya Al-Qur'an bisya'nil aqidah, terhadap permasalahan. Sya'n itu urusan permasalahan akidah Islamiyah. Itu maksudnya ini, kita tahu Al-Qur'an ini penuh dengan permasalahan akidah. Allah Ta'ala mengulang-ulang di beragam surat tentang akidah, di tiap surat. Kenapa diulang-ulang? Nggak bosan? Nggak akan bosan, karena ini akidah aplikatif di setiap nafas kita. Selalu diulang-ulang ihtimamnya dalam Al-Qur'an, dipentingkan dalam Al-Qur'an tentang akidah Islamiyah. Tapi ternyata nyatanya, realnya, inna aktsaral ladzina yaqra'unahu. Aktsar di sini artinya apa? Kebanyakan, mayoritas orang-orang yang membaca, apa yang dibaca? Al-Quran. Banyak gak sekarang qari? Banyak. Hafiz banyak gak? Alhamdulillah banyak. Cetakannya banyak, alhamdulillah. Tetapi mayoritas dari orang yang membacanya, bahkan yang menghafalnya sekalipun, la yafhamuna al-aqidata fahman sahihan, tidak memahami akidah dengan pemahaman yang sahih. Rugi nggak? Rugi. Tapi semoga Allah Ta'ala berikan taufik, berikan hidayah. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita udah belajar akidah nih ya, tapi kita perbendaharaan hafalan Quran kita masih cetek setengah juz 30. Itu pun masih kurang mungkin. Kemudian ada seorang hafiz dari kalangan hizbiyah misalnya, langsung bilang, antum alah, percuma antum hafal 30 juz, akidah antum nggak benar. Jangan kayak gitu. Kita nggak tahu akhir hayat seseorang, gitu kan? Kita yang sombong kayak gitu bisa jadi na'udzubillah kan? Terbalik. Allah muqallibul qulub. Kita ngomong kayak gitu, dia langsung kayak gitu kan, sadar. Bisa jadi dia dapat hidayah dari situ, dan bisa jadi kita tenggelam dalam kesombongan, akhirnya berbalik ke masa lalu kita yang memang buruk. Nah, jadi hati-hati. Jangan mentang-mentang orang itu manhajnya mungkin menyimpang, tapi dia punya hafalan atau semacamnya kelebihan, kemudian kita nihilkan kelebihan itu, dan mentang-mentang kita punya kelebihan dalam masalah ini, kita pun sebenarnya belum seberapa. Ini baru muqaddimah, udah sombong. Apalagi kalau udah khatam, mungkin antum udah mengkafirkan semua orang. Nauzubillah, ini baru muqaddimah aja udah sombong kita. Jadi jangan kayak gitu. Doakan semoga Allah berhidayah kepada saudara-saudara kita, karena kita juga sendiri masih membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala. Mayoritas orang yang membaca Al-Quran tidak paham akidah dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Karena nggak belajar. Banyak yang qori bacaan saja tapi nggak paham akidahnya, nggak paham apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Fasaru yakhlituna wa yaghlatuna fiha. Maka mereka menjadi apa? Yakhlitun. Maksudnya ada ikhtilat pemikiran di dalam benaknya. Itu campur baur nih pikirannya tentang akidah. Dalam masalah kebidahan, oke, anti bidah. Tapi giliran ke kuburan, ayo. Maksudnya ke kuburan untuk sholat atau apa? Ayo. Ya. Dalam masalah ini, masalah akidah A, dia ikutan yang benar. Tapi masalah yang ini menjurus ke kesyirikan, dia nggak tahu bab syirik itu. Tentang lafal syirik, nggak ngerti apa itu. Akhirnya tercampurlah dia. Dan kita juga masih mungkin. Jadi jangan merasa selamat gitu aja. Li'annahum, karena mereka ini walaupun baca Quran, ya, yattabi'una ma wajadu alaihi aba'ahum,
yaitu mengikuti apa yang mereka temukan dari bapak-bapak mereka, orang tua mereka. Abahum ini mencakup bapak kita sendiri ataupun atas-atasnya semuanya. Tadi ngikutin apa? Ngikutin tradisi. Atau kadang nggak enakan dengan tradisi keluarga. Sebenarnya al-haq itu, kebenaran itu harus dipegang meskipun bertentangan dengan bahkan bapak kita sendiri. Selama itu hak, kita punya prinsip itu. Cuma tentu menghadapinya beda. Nggak bisa kita samakin antara anak menghadapi Hariri dengan menghadapi bapak sendiri. Ya beda. Anak sopan sama Hariri, berontak sama bapak. Nah ini nggak benar. Ya. Taib. Wala yaqra'una al-Qur'ana bitadabbur. Nah, yang penting tidak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ketahui ini antum di sini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkah juga dari Allah, mengkaji tafsir tadi setengah jam. Efisiensi dan pahala ini insyaallah lebih banyak daripada antum baca doang tanpa apa-apa, tadabbur. Iya, padahal cuma dengerin doang loh. Karena apa? Di situ ada tadabbur, pahala tadabbur besar. Lebih-lebih kalau tadabbur disertai dengan membaca setelahnya kemudian mentadabbur apa yang telah kita pelajari tadi. Fala haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan tiada kekuatan kecuali disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah perlindungan dari kesyirikan dan memohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang telah kita lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, diketahui maupun tidak diketahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kajian ini yang telah Allah Ta'ala permudah dan telah Allah Ta'ala mudah-mudahan berkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.